Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu santri semuanya dengan saya dalam materi 1 yang akan saya sampaikan terkait dengan budaya mutu sekolah SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Semoga dalam kegiatan MPLS ini nanti semua santri bisa mengikuti dengan baik dari materi pertama sampai dengan materi yang terakhir. Baik, santri semuanya, sebelum memulai materi, Ustadz akan menyampaikan dulu bahwa SMP Muhammadiyah Sinar Fajar ini mempunyai satu slogan, ya. Nah, slogannya apa, anak-anak? Mungkin sudah ada yang pernah dengar atau sudah ada yang diberitahu oleh Bapak Ibu di rumah ketika pertemuan kemarin. Oke. Nah, Ustadz akan memulai. Kalau nanti Ustadz bilang SMP Sifa, maka semuanya menjawab satu hati meraih prestasi, ya. Sekali lagi, kalau nanti Ustadz bilang SMP Sifa, maka semuanya menjawab kompak, satu hati meraih prestasi. Siap ya? Kita mulai. SMP Sifa, satu hati meraih prestasi. Ya. Nah, ini slogan untuk sekolah kita. Jadi ketika nanti bertemu dengan teman-teman atau mungkin dengan ustadz-ustadzah, ketika disampaikan slogan sekolah SMP Sifa, jawab satu hati meraih prestasi. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kegiatan MPLS ini kita bisa bertemu secara online, ya, untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, bahwa di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar ini sudah akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan kita mulai pada tanggal 13 Juli 2020 besok dengan berbagai kegiatan yang nanti disampaikan secara online. Anak-anak semuanya, Ustadz berharap ketika nanti mengikuti kegiatan pembelajaran ini sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus disiapkan? Pertama, sebelum mengikuti kegiatan, semua santri harus sudah mandi, harus sudah sarapan, ya, seperti layaknya ketika mau berangkat ke sekolah. Tetapi ini sekolahnya dari rumah. Nah, sudah mandi dulu jam 6 atau jam setengah 7 ini sudah mandi, sudah rapi, kemudian mempersiapkan diri di depan laptop atau di depan HP yang sudah terkoneksi dengan aplikasi yang nanti akan disampaikan oleh Ustadzah melalui grup WA yang ada di masing-masing kelas, ya. Nah, kemudian kegiatan pembelajarannya nanti selama 1 hari, ya. Sehari nanti ada 2 materi atau 2 mata pelajaran yang akan dimulai dari jam 8 mulai materi, tetapi sebelumnya sudah harus siap-siap dulu seperti ini tadi. Jam setengah 7 atau jam 7 kurang seperempat ini sudah absen, sudah siap. Kemudian jam 8 nanti bisa dilaksanakan untuk pembelajaran sesi 1. Dalam kegiatan pembelajaran atau penyampaian materi, Ustadz berharap anak-anak semuanya bisa ikut aktif, ya. Nah, ketika nanti ada kesempatan, dipersilakan untuk bertanya, dipersilakan untuk sharing tentang materi. Harapan Ustadz nanti anak-anak semuanya bisa ikut aktif, ya. Ini melatih untuk berani berbicara, berani untuk menyampaikan pendapat, juga berani untuk mengungkapkan, ya.
apa yang telah didapat selama pelaksanaan pembelajaran. Itu. Kemudian juga dalam kegiatan pembelajaran nanti tentunya ada tugas-tugas yang nanti akan disampaikan oleh ustadz-ustadzah. Maka tolong nanti bisa diikuti, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya, sehingga nanti tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik. Anak-anak semuanya, dalam kegiatan MPLS yang kita laksanakan secara daring ini juga, Ustadz akan menyampaikan bahwa ada pernyataan sikap, ya, pernyataan sikap tentang kesungguhan belajar untuk santri SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Nah, nanti akan dibagi, ini ya, Ustadz perlihatkan, akan dibagi lembar seperti ini, kemudian nanti akan disampaikan kepada semua santri. Kalau yang di hari pertama kemarin itu sudah disampaikan MPLS sesi pertama, nah MPLS sesi kedua dan ketiga, lembar ini nanti sekaligus akan disampaikan ketika pengambilan buku yang dilakukan pada hari ini, yang akan dibagikan pada hari ini, diambil oleh orang tua. Nah, lembar ini nanti, ya, ini namanya lembar pernyataan sikap kesungguhan belajar santri SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Nanti di rumah dibaca, difahami, kemudian ditandatangani. Nah, ini ada tanda tangan ini di sini nih, ya. Nah, kelihatan ya. Ini ada yang menyatakan, kemudian ditulis nama, ini ditulis namamu di sini, kemudian ditandatangani, lalu lembar ini supaya ditempel, ya, ditempel bisa di meja belajarmu, bisa di pintu kamar, bisa di pintu almarimu, sehingga setiap saat bisa kamu baca, supaya memberikan motivasi, memberi semangat untuk santri semuanya, untuk kalian semuanya selama mengikuti kegiatan pembelajaran, ya. Nah, Ustadz bacakan dulu supaya semuanya bisa tahu, walaupun nanti bisa dibaca di rumah masing-masing. Ustadz bacakan tentang pernyataan sikap kesungguhan belajar santri SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya santri SMP Muhammadiyah Sinar Fajar, mulai saat ini saya bangun kesiapan, saya bangun kesadaran dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Saya menyatakan, 1. Siap belajar dengan penuh kesungguhan. 2. Siap melaksanakan perintah sekolah tanpa membantah. 3. Siap merubah diri semakin lebih baik dari hari ini. 4. Siap berprestasi sepanjang hari. 5. Siap patuh dan taat menjunjung tinggi martabat. Demikian tentang pernyataan sikap kesungguhan belajar yang ini nanti harus dilaksanakan oleh semua santri, dengan harapan kita bisa thalabul ilmi, bisa belajar dengan penuh kesungguhan, dan tentunya kita dalam belajar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Santri semuanya, dalam pernyataan sikap ini dituliskan mulai dari poin pertama sampai dengan poin kelima diawali dengan kata-kata siap. Ini apa maksudnya? Maksudnya supaya semua selalu siap untuk 1. Siap belajar dengan penuh kesungguhan, ya. Walaupun belajarnya dari rumah, walaupun belajarnya dilaksanakan secara online seperti ini,
harus diikuti dengan bersungguh-sungguh. Ya, karena kalau tidak ada kesungguhan, nanti tidak akan dapat tercapai pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan. Gitu ya. Jadi diikuti dengan bersungguh-sungguh. Bukti kesungguhannya apa? Tadi diantaranya sudah Ustaz sampaikan di depan. Mempersiapkan diri dulu dengan sebaik-baiknya, sudah mandi, sudah sarapan, termasuk pakaian. Ya, ketika nanti mengikuti pembelajaran, semua santri juga harus berpakaian rapi dan sopan. Ya, yang putri berjilbab dengan rapi, yang putra syukur bisa berpeci, lebih bagus lagi kalau bisa pakai peci. Ya, nah kemudian memakai baju dengan rapi, bukan kaos. Ya, bukan memakai kaos, tetapi memakai baju. Ini bukti kesungguhannya. Termasuk bukti kesungguhan itu materi yang nanti akan disampaikan malam harinya, buku paketnya sudah dibaca dulu. Ya, sudah dibaca, sudah dipahami. Nanti ketika pembelajaran lebih paham, lebih bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Ustadzah. Kemudian yang kedua, siap melaksanakan perintah sekolah tanpa membantah. Ya, ini tentang pernyataan sikap tadi. Yang kedua, siap melaksanakan perintah sekolah tanpa membantah. Ini apa maksudnya? Nanti ada arahan dari ustadz-ustadzah, ada bimbingan dari ustadz-ustadzah. Nah, mohon nanti bisa dilaksanakan. Ya, apalagi sekarang sudah SMP, ya, sudah di jenjang yang lebih tinggi daripada kemarin, sudah lebih besar, sudah lebih dewasa. Nah, ini harapan Bapak Ibu tentunya juga, ya, dan juga harapan kami ustadz-ustadzah, anak-anak bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kapan harus melaksanakan tugas-tugas sekolah, kapan harus melaksanakan tugas-tugas rumah. Ya, mungkin ada tugas dari Bapak Ibu membantu orang tua di rumah, misalkan membersihkan halaman, menyapu, misalkan ya. Nah, ini bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Termasuk mungkin kapan harus berolahraga untuk menjaga kesehatan badan kita. Nah, ini bisa memanagenya dengan sebaik-baiknya. Nah, juga perlu Ustaz sampaikan, ya, di masa pandemi seperti ini, mari kita senantiasa mawas diri, ya, anak-anak. Ya, ini penting untuk dilaksanakan. Ya, mawas diri, menjaga kesehatan, ya. Jangan over dalam mungkin bersepedaan, ya. Sekarang kan lagi ngetren, lagi musim bersepedaan. Nah, besok mulai tanggal 13 Juli, hari Senin besok sudah ada tanggung jawab belajar. Maka yang kemarin-kemarin, ya, yang kemarin-kemarin mungkin sepedaan dari pagi sampai siang baru pulang. Nah, besok bisa mengatur waktunya. Gitu ya. Jangan over mentang-mentang sepedanya baru misalkan, ya. Jadi sepedaan sehari penuh, ya. Tidak, atau jangan sampai seperti itu, karena sudah mempunyai tanggung jawab belajar. Berolahraga penting, menjaga kesehatan penting, bersepedaan juga boleh supaya sehat, supaya kuat, supaya semangat, tetapi belajar jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini salah satu pembuktian bagi anak-anak semuanya, ya, bagi santri semuanya. Pembuktian bahwa kalian bisa melaksanakan pembelajaran di setiap kondisi, bagaimanapun kondisinya. Termasuk kondisi saat ini yang masih kita rasakan, ya, tentang adanya pandemi corona ini, ya. Ini bukan berarti untuk kita bermalas-malasan, tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau ngaji, misalkan, ya. Jangan sampai. Nah, walaupun kondisinya masih seperti ini, kegiatan belajar harus tetap berjalan. Sekolah juga akan tetap berjalan, walaupun, ya, dengan kita laksanakan dengan cara online seperti ini. Kemudian juga dalam pernyataan sikap kesungguhan belajar ini dituliskan yang poin ketiga, yaitu siap merubah diri semakin lebih baik dari hari ini. Ya, anak-anak, harapan kita semuanya
bahwa hari ini lebih baik daripada kemarin, ya, dan besok, ya, yang akan datang kita berharap lebih baik dari hari ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang diberi keberuntungan oleh Allah, menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung itu orang yang bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada kemarin, ya. Jangan sampai justru sebaliknya, hari ini lebih jelek dari kemarin. Contohnya apa? Misalkan kemarin bisa bangun lebih pagi, ya, bisa semangat membaca setengah buku umpamanya, ya. Tetapi hari ini justru kok malah semangatnya berkurang, malah malas-malesan, bangunnya aja siang, ya, tidak membaca, tidak belajar, umpamanya seperti itu. Berarti itu apa? Malah ada penurunan, ya. Nah, harapan kita supaya hari ini lebih baik dari kemarin dan besok bisa lebih baik dari hari ini. Nah, ini menandakan orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita inginkan itu semuanya, termasuk untuk anak-anak, untuk santri semuanya. Nah, sekarang lebih baik dari kemarin, sekarang sudah SMP, ya, sudah sekolah menengah pertama. Nah, ini harapannya bisa lebih semangat dari ketika masih SD, termasuk mengikuti kegiatan pembelajaran, ya. Bisa jadi hal ini menjadi hal baru bagi sebagian kalian, mungkin, ya. Yang kemarin-kemarin ketika SD pembelajarannya mungkin tidak seperti ini, tetapi sekarang ketika SMP belajarnya berbasis IT seperti ini, pembelajaran daring dilakukan secara online, ini mungkin menjadi hal yang baru. Nah, ini menjadi tantangan bagi kalian, bagaimana bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat, dan dengan harapan hari ini nanti bisa lebih baik dari kemarin. Di SMP bisa lebih baik dari ketika di SD atau di MI, lebih bertanggung jawab, lebih semangat dalam belajarnya, lebih patuh kepada ayah bunda, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Sehingga apa, anak-anak, ketika nanti bertemu secara tatap muka di sekolah, ya, kalau nanti sudah ada saatnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, bertemu dengan ustadz-ustadzah, ini benar-benar sudah ada perubahan, ya, semakin lebih semangat, semakin lebih disiplin daripada ketika waktu-waktu kemarin. Ini harapan dari kita semuanya. Kemudian dalam lembar kesiapan belajar ini juga, ya, yang poin 4 dituliskan siap berprestasi sepanjang hari. Nah, ini apa maksudnya, anak-anak? Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat, ya. Nah, mari kita jadikan nikmat dari Allah ini sebagai prestasi-prestasi yang terbaik untuk diri kita. Prestasi tidak selalu identik dengan nilai yang tinggi, tidak selalu identik dengan hadiah, tetapi anak-anak, kita bisa menjadikan prestasi dalam hidup kita, dalam keseharian kita, mulai dari kita bangun pagi, ya. Kita bisa bangun pagi, bisa melaksanakan sholat subuh sesuai dengan waktunya, berjamaah, ini suatu prestasi, ya. Kita bisa membantu orang tua, bisa meringankan apa yang menjadi pekerjaan orang tua, ini sebuah prestasi. Kita bisa berakhlak yang baik, kita bisa berbicara yang baik, tidak menyakiti hati temannya, ya. Ini juga sebuah prestasi. Nah, termasuk juga anak-anak semuanya, santri semuanya, dalam kita bermedia sosial, ya. Dalam kita bermedia sosial juga harus berhati-hati supaya kita bisa membangun prestasi-prestasi dan prestasi. Berhati-hati bagaimana? Tidak menuliskan dengan kata-kata yang mungkin tidak mengenakan, ya. Tidak menuliskan dengan bahasa yang mungkin dirasa ini kurang pantas. Ini sebuah prestasi. Termasuk juga dalam kita memposting, membuat status misalkan, ya,
Nah, jangan memposting atau membuat status-status yang sekiranya itu membuat tidak baik, ya, tidak baik untuk diri sendiri, untuk sekolah, untuk semuanya. Nah, sekarang harus sudah bisa memilah-milih karena sudah semakin besar, sudah semakin dewasa, ya. Mari kita raih prestasi-prestasi terbaik setiap saat. Dan anak-anak semuanya, yang sungguh luar biasa lagi, kita masih bisa beribadah kepada Allah, diberi kesempatan untuk taat kepada Allah, melaksanakan sholat, untuk bersyukur kepada Allah. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, ya. Tentunya prestasi-prestasi ini tidak lepas dari kesungguhan hati kita untuk melaksanakan yang terbaik, ya. Nah, termasuk juga anak-anak semuanya yang poin kelima ini, siap, patuh, dan taat menjunjung tinggi martabat, ya. Siap, patuh, dan taat menjunjung tinggi martabat. Mari kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita selalu siap. Itu yang pertama. Siap dalam melaksanakan tugas, siap dalam melaksanakan amanah, entah itu amanah yang diberikan dari sekolah maupun amanah yang diberikan oleh orang tua di rumah. Kemudian patuh, ya, siap, patuh. Nah, patuh kepada ayah bunda, ayah ibu ketika di rumah. Jangan lagi ada kata malas ketika disuruh bapak ibu. Jangan lagi ada kata ndak mau apalagi, ya. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa pribadi kita, ya, pribadi anak-anak semuanya, santri semuanya ini pribadi yang insya Allah pribadi yang berakhlak karimah. Jadi selalu patuh kepada orang tua. Termasuk kepatuhan ini adalah bukti bahwa ada kesungguhan dari hati untuk merubah semakin menjadi lebih baik. Ini. Kemudian taat, ya. Tadi kan siap, patuh, dan taat. Nah, yang ketiga taat. Nah, taat dalam melaksanakan ibadah. Nah, nanti dari sekolah akan diberi namanya buku panduan aktivitas harian yang kita beri nama Al-Mutaba'ah Yaumiyah, ya. Buku Al-Mutaba'ah Yaumiyah. Nah, seperti ini nih bukunya. Nih, buku Al-Mutaba'ah Yaumiyah. Ini nanti untuk ngecek bagaimana dalam pelaksanaan ibadahnya di rumah, bagaimana pelaksanaan aktivitas di rumah. Ya, nanti akan banyak disampaikan oleh bagian kesiswaan di sesi yang berikutnya nanti tentang buku Al-Mutaba'ah Yaumiyah. Nah, kemudian anak-anak yang Ustaz sayangi, yang Ustaz banggakan, siap, patuh, dan taat menjunjung tinggi martabat, ya. Mari kita jaga martabat kita dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, martabat diri kita. Kita menjaga izzah, menjaga kemuliaan, menjaga martabat diri kita supaya benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang luhur, pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang senantiasa berakhlakul karimah. Juga kita menjaga martabat bapak ibu, menjaga martabat orang tua. Bagaimana kita bisa memuliakan ayah ibu kita, bagaimana kita bisa memuliakan orang tua kita. Nah, kita junjung tinggi, kita jaga nama baiknya, kita berusaha senantiasa menjaga kemuliaannya. Di antaranya dengan kita berakhlak yang baik sebagai anaknya, ya kan? Dengan berakhlak yang mulia. Nah, juga tidak kalah penting kita senantiasa mendoakan, ya, mendoakan bapak ibu ini supaya terjaga semuanya martabatnya. Yang tidak kalah penting lagi anak-anak, sekarang kalian sudah tercatat sebagai santri, sebagai siswa SMP Muhammadiyah Sinar Fajar, maka wajib menjaga martabat sekolah, ya, menjaga nama baik sekolah. Nah, mari kita jaga bersama-sama izzah atau kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
juga senantiasa menjaga kita, memberikan keberkahan kepada kita, memberikan keberkahan ilmu kepada kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam kita tholabul ilmi, dalam kita belajar. Walaupun dilaksanakan secara daring, secara online seperti ini, mudah-mudahan ini bukan suatu penghalang, ya. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang baik. Bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam belajar, dan juga bersemangat dalam mengerjakan segala aktivitas kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semuanya. Yang terakhir, Ustadz berpesan kepada semua santri dalam kegiatan pembelajaran nanti, Ustadz ingin semua santri benar-benar mengikuti, melaksanakan dengan penuh kesungguhan. Sekali lagi, mengikuti, melaksanakan dengan penuh kesungguhan. Kalau ada sesuatu yang perlu untuk dikomunikasikan, silahkan dikomunikasikan dengan ustadz-ustadzah, bisa melalui grup yang ada di kelas atau bisa japri. Jangan sampai ada hal-hal yang mungkin belum tahu, ternyata kok diam, akhirnya tidak tahu terus. Nah, silakan nanti sering untuk berkomunikasi sehingga kegiatan atau aktivitas sekolah kita bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Jangan khawatir, jangan cemas ketika nanti kegiatan pembelajaran kok ada trouble atau apa, ya. Yang penting ada komunikasi. Insya Allah dari sekolah nanti akan memberikan solusi. Kita ingin anak-anak belajar dengan senang, dengan nyaman, ya, dengan senang, dengan nyaman. Jangan ada terpaksa, jangan ada kata yang penting ini mengikuti, tetapi dengan nyaman, tidak terpaksa, ya, senang dan nyaman. Kalau nanti senang hatinya, nyaman hatinya, maka semua kegiatan sekolah bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada anak-anak semuanya yang sekarang sudah duduk di bangku SMP, ya, di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Ustadz menunggu prestasi-prestasi kalian, ya, anak-anak semuanya. Ustadz menunggu karya-karya terbaik dari santri-santri Ustadz. Ustadz doakan kalian semuanya senantiasa sehat, senantiasa diberi kemudahan oleh Allah dalam belajar, senantiasa menjadi yang terbaik di setiap saat, di setiap kesempatan, dan doa kita bersama-sama semoga menjadi anak-anak yang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.